Indonesia sebagai negara Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia dimaknai melalui nilai-nilai Pancasila, yang merupakan sebuah negara kesatuan yang kaya akan keragaman budaya, etnis, dan agama. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dasar negara menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat yang dapat diambil dari Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah bahwa dalam pengambilan keputusan penting untuk mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat, karena setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan didengarkan, dan keputusan yang diambil haruslah berdasarkan hikmat kebijaksanaan yang mengutamakan kepentingan bersama. Melalui musyawarah yang adil dan terbuka, tercipta kesepakatan yang diterima semua pihak, mencerminkan semangat demokrasi dan gotong royong yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini teman-teman pada kemana ya? Iya, mendatang macet paling atau Jadi ya ada umur tua. Iya. Kamu dari mana tadi? Ini habis kelas. Dikira sih macet tadi. Iya. Baiklah, karena semua sudah berkumpul, aku mulai ya rapatnya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai rapat hari ini tentang pembagian tugas ke depannya untuk acara seminar minggu depan. Apakah dari teman-teman ada pendapat untuk acara tersebut? Izin berpendapat, gimana kalau kita bagi tugas sesuai divisi masing-masing aja? Aku setuju, tapi dari divisiku itu kekurangan orang. Bagaimana kalau kita ngadain rotasi? Aku nggak setuju kalau kita melakukan rotasi karena itu hanya akan mengganggu konsentrasi. Tapi kalau kita nggak melakukan rotasi, staf dari divisi lain kan pasti bakal kewalahan kerjain jobdesknya. Nanti kalau kita melakukan rotasi, tentunya setiap divisi itu akan bingung alur pekerjaan mereka itu bagaimana. Gadis, kamu kan harus pahami divisiku juga dong. Aku sudah paham ini adalah divisi kamu, tapi nanti cuma paham divisi kamu, divisi lain berbeda. Jangan egois lah, divisiku bagaimana nanti ngejalan jobdesknya. Kamu yang egois. Ya udah. Gimana kalau mendingan kita ambil 2 orang dari divisi lain buat bantu divisinya Erina dulu sementara waktu. Itu bisa jadi solusi sih, tapi dari divisi lain apa setuju dengan pendapat ini? Saya masih ragu gimana nanti kalau divisi lain terganggu. Jika udah kalau gini, rapatnya nggak bisa dilanjutkan dong. Ini aja, gimana kalau kita lakuin musyawarah mufakat? Jadi kita dengar pendapat dari kalian buat cari jalan tengahnya gimana gitu. Kalian setuju nggak? Setuju. Ada yang mau ngasih pendapat? Aku izin berpendapat ya, kan terkait penambahan orang itu kan kalau rotasi kan ada yang nggak setuju. Ya, gimana kalau kita ngadain oprek volunteer aja? Tapi ya kalau kita buka oprek volunteer, itu nanti kita kan pasti perlu waktu lebih lama buat masuk lagi. Iya sih, Chris. Kalau gitu mungkin kita ambil saran dari kamu aja, yang ambil beberapa orang yang tidak divisi. Jadi divisi Erina itu bisa tertolong. Kalau dari kalian gimana? Kalian setuju nggak? Kalau aku lebih setuju pendapatnya Ariska karena kalau kita ambil volunteer, pekerjaan divisi itu nggak terganggu. Tapi guys, kalau kita buka pendaftaran volunteer, kita kan butuh waktu nih buat oprek dan lain sebagainya. Jadi waktu yang dibutuhin itu lebih panjang, sedangkan waktu kita kan pendek. Jadi mending pakai saran yang gratis nggak sih? Atau kalau nggak kita ambil 2 orang dari setiap divisi, gimana? Kalian pada setuju nggak? Setuju. Yakin setuju? Oke. Jadi setelah mendengar pendapat kalian semua, kita setuju untuk menambahkan 2 anggota dari divisi lain ke divisi Erina. Apakah ada yang keberatan? Tidak.
Baiklah, kita atur jadwal dan tugas dari setiap divisi. Oke? Oke. Baiklah, aku tutup rapat hari ini. Jika ada aku yang salah, aku mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Jadi teman-teman, musyawarah dan mufakat mengajarkan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama dan kebijaksanaan kita dalam pengambilan keputusan. Setiap anggota tentunya harus terlibat aktif dan menghargai setiap perbedaan pendapat yang ada. Terus ini akan membangun konsensus dan tentunya akan mendorong kolaborasi dan kompromi. Transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, dan hal ini tentunya akan menjadi dasar utama dalam mencapai tujuan bersama. Terima kasih Indonesia.